kesempatan yang sama pada siang hari ini beliau akan berbagi dengan kita terkait dengan masukan-masukan maupun penguatan-penguatan terhadap kerja-kerja kita di Bawaslu Talaut untuk bagaimana kita menghadapi potensi sengketa pemilu di 2024 mendatang. Oleh karena itu, dari pertama saya kira kita sudah orang semua, kiranya itu menjadi bekal bagi kita semua, karena sebagaimana pernah saya ungkapkan bahwa kunci keberhasilan suatu organisasi itu tergantung dari kemampuan dari pengawas itu sendiri, yaitu pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Jadi ini sudah termasuk pelatihan, pengalaman dari narasumber yang akan sebentar akan disampaikan kepada kita semua, sehingga sangat diharapkan keseriusan bagi kita untuk, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Atas nama kami, terima kasih. Kodim SDM Pak yang sudah menyampaikan beberapa penekanan terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, bahwa tentu ini menjadi pengalaman kita untuk bagaimana kita lebih maksimal lagi dalam kerja kita menghadapi pemilu di 2024 ini. Kita tahu bersama bahwa sebagaimana proses pemilu 2019 kita telah melewati proses itu, kita juga harus optimis bahwa di 2024 kita harus optimis bahwa kita bisa melaksanakan pengawasannya, karena kita bersama masih diatur dalam regulasi yang sama, meskipun mungkin secara teknisnya baik KPU, PKPU maupun peraturan Bawaslu-nya ini sementara disiapkan atau diperbaharui sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi tentu materi-materi yang tadi disampaikan, bahkan penguatan yang disampaikan oleh narasumber kita ini menjadi pegangan. Saya catat ada 3 poin tadi terkait dengan kemampuan intelijensi, kemandirian, dan kualitas sumber daya manusia ini menjadi penting bagi kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Salam sejahtera kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kesempatan saat ini saya bersyukur bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sehingga bisa mempertemukan kita dalam ruang diskusi di saat ini terkait dengan tupoksi kita dalam menyikapi ataupun melakukan proses penyelenggaraan pemilu yang sedang kita laksanakan secara bersama, tentunya dalam tupoksi kita yang berbeda-beda, tetapi kita dalam satu rumah pemilu, rumah penyelenggara. Tentunya sangat baik di kesempatan ini bisa bertemu. Selanjutnya mungkin di kesempatan saat ini saya akan menyampaikan ini pengalaman, sebetulnya pengalaman pemilu 2019 yang akan terus menjadi acuan kita pada pelaksanaan pemilu 2024. Pengalaman-pengalaman yang saya rangkum ini menjadi semacam tolak ukur kita sebagai kami di divisi, kami di penyelenggara teknis dan teman-teman di bagian pengawasan penyelenggara dalam hal ini Bawaslu. Sehingga pada kesempatan ini saya mengambil diskusi kita terkait dengan pelanggaran pemilu, penegakan hukum, dan penguatan demokrasi.
walaupun memang saya beberapa waktu yang lalu itu dipercayakan oleh teman-teman menjadi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, ketika ada proses PAW, teman-teman mempercayakan saya menjadi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, sehingga saya pikir ini masih bisa lah ya nyambung terkait dengan apalagi pengalaman saya pernah dipercayakan oleh Pak Ketua tim TV dengan Pak Pik yang dulu menyandang selaku Ketua Panwascam, tahu persis terkait dengan ini. Nah, ada beberapa sebelum menyampaikan materi, memang ini sangat sinkron sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Repi tadi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, mengapa kita bersedia menjadi pengawas pemilu di tingkatan kita masing-masing. Selanjutnya, apakah kita sebagai pengawas pemilu hanya sekedar, dalam tanda kutip ini hanya sekedar menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu, atau apakah lalu bagaimana agar kita sebagai pengawas pemilu dapat berperan dalam membangun demokrasi di negara yang kita cintai. Ini mungkin pengantar awal terkait dengan tupoksi teman-teman di bidang pengawasan terkait dengan proses penyelenggaraan, mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan akhir proses penyelenggaraan itu sendiri. Nah, saya kira terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini, jawabannya teman-teman sekalian itu sudah tahu persis tentang motivasi dan sebagainya. Apakah kita ini sebagai pengawas ini hanyalah sekedar suka atau tidak suka menjadi bagian daripada pengawas, atau memang sangat terpanggil sebagai warga negara yang baik untuk bagaimana supaya kita lebih mengarahkan demokrasi atau proses penyelenggaraan ini menjadi lebih baik, yang mengarah pada proses kesempurnaan, walaupun memang itu mungkin dalam proses agak panjang. Karena itu dalam hal pemilu dan pelanggaran ini suatu hal yang sangat tidak bisa dipisahkan. Proses penyelenggaraan pemilu di dalamnya pasti ada proses pelanggaran. Ini pun sudah diatur baik dalam regulasi penyelenggaraan baik dia pemilu maupun pemilihan, itu sudah diatur. Sehingga ini sangat mempengaruhi kita selaku penyelenggara, baik kami di tingkat di penyelenggara teknis dalam hal ini KPU dengan teman-teman yang ada di Bawaslu. Karena apa? Karena pemilu ini kontestasi untuk memperebutkan jabatan politik yang memungkinkan pemenangnya untuk mengakses sumber daya politik dan juga ekonomi. Nah, ini salah satu, sehingga di sana juga peserta pemilu akan melakukan segala cara, termasuk melakukan tindakan melanggar hukum. Itu maksudnya. Ketika ini terjadi, maka penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan modus yang semakin canggih, yang juga kita tahu persis bahwa segala bentuk upaya pasti mereka yang berkeinginan ada suatu pelanggaran yang terjadi, maka segala sesuatu pasti mereka akan berpikir untuk bagaimana secara intens atau secara cepat juga itu bisa terjadi suatu proses pelanggaran, walaupun itu dilarang oleh undang-undang itu sendiri. Sehingga kecurangan pemilu ini merupakan bagian integral dari kompetisi politik, itu menurut saya. Sehingga teman-teman sekalian, saya menguraikan ada kurang lebih 4 ada beberapa pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu mungkin dilakukan oleh peserta pemilu itu sendiri, tim kampanye, bahkan penyelenggara pemilu, pemerintah juga. Bisa juga ada semacam segala sesuatu yang mereka lakukan, baik itu tersistem ataupun
walaupun secara pribadi tetapi melekat dia selaku pemerintah, ini bisa saja terjadi. Demikian juga dengan masyarakat. Segala bentuk upaya yang tadi disampaikan itulah yang pasti akan menjadi upaya-upaya bagaimana pelanggaran bisa terjadi. Nah, yang menentukan hasil pemilu dan juga ada pelanggaran yang tidak menentukan hasil pemilu. Artinya bahwa kalau yang dikatakan dengan menentukan hasil pemilu, kita sudah tahu persis pengalaman kita di 2019 terkait dengan sengketa tindak pidana, kami ulangi, sengketa yang berproses sampai di Mahkamah Konstitusi. Ini yang sengketa yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Tetapi syukur teman-teman Bawaslu dengan begitu semangat mengawasi, juga kami dengan berbagai upaya melakukan proses penyelenggaraan yang memperdomani regulasi, maka kita dalam keputusan MK lalu bersih melakukan tugas penyelenggaraan.